Hampir 2 bulan, Indonesia diserang virus mematikan. Berjatuhan korban, tidak sedikit pula yang dapat diselamatkan. Namun, sangat disayangkan, kecemasan dan ketidaktahuan menimbulkan keprihatinan. Mulai pudar rasa kemanusiaan. Padahal, yang harus kita lakukan adalah saling bahu-membahu dan memberi bantuan. Jaga jarak dan tetap di rumah agar dapat memutus rantai penyebaran sehingga pandemi virus ini segera usai. Halo semua, apa kabar? Semoga masih selalu diberi kesehatan ya. Jadi keadaan sekarang nih darurat banget. Gara-gara virus corona, kita semua nggak bisa berjumpa untuk sementara waktu ini. Stay safe ya semua. Semoga pandemi ini cepat usai agar kita bisa bertemu kembali. Ngomongin virus corona nih, mungkin sebagian dari kalian sudah banyak mengetahui tentang virus ini. Nah, bagi yang ingin mencari tahu lebih banyak lagi, yuk simak video ini sampai selesai. Dari banyaknya virus corona yang mewabah di seluruh dunia, membuat banyak stigma yang muncul dari masyarakat. Salah satu stigma yang muncul di Indonesia saat ini, yaitu pandangan negatif terhadap orang yang terjangkit virus maupun para tenaga medis yang berjuang di garda depan untuk menangani pandemi virus corona. Bukan itu saja, ada juga masyarakat yang menolak adanya pengkuburan jenazah corona, bahkan sampai mengucilkan anggota keluarganya. Padahal, apabila ditelusuri lebih lanjut tentang cara penyebaran virus ini, semua itu bisa teratasi tanpa adanya reaksi panik yang berlebih. Jadi nih, virus corona umumnya menyebar dengan 3 cara, yaitu pertama melalui benda yang terkontaminasi, kedua melalui droplet, tetesan ludah yang keluar dari orang terjangkit virus ketika batuk atau bersin yang kemudian menempel pada orang lain, dan ketiga juga bisa melalui hewan, karena menurut pakar kesehatan FKUI Dr. Telly Kamelia, rantai penularan virus corona dari hewan ke manusia masih bisa terjadi. Penularannya melalui daging mentah atau kurang matang, namun kemungkinannya hanya sekitar 3%. Gejala mulai muncul pada penderita yang tertular dalam rentang waktu 2 hingga 14 hari. Sekarang kita bahas mengenai fakta-fakta seputar virus ini teman-teman. Tahu nggak sih? Virus corona dapat bertahan di udara? Menurut Dr. Maria van Kerkhove, Kepala Unit Penyakit Baru dan Zoonosis WHO, mengatakan bahwa hal ini bisa terjadi karena virus corona dapat bertahan selama beberapa jam di udara. Karena jika diidentifikasi, terdapat partikel padat di udara atau aerosol yang dapat membuat virus bertahan lebih lama di udara. Benar nggak sih jenazah COVID-19 dapat menularkan virus? Opini ini salah besar, karena ketika pasien meninggal, otomatis selnya juga ikut mati, sehingga virus di dalamnya pun tidak akan berkembang. Pakar mikrobiologi Profesor Dr. Triwibawa mengatakan bahwa risiko penularan virus jenazah ke manusia akan minimal apabila seluruh langkah penanganan jenazah dilakukan sesuai prosedur penanganan dari Kemenkes. Jadi, nggak perlu lah ya bereaksi berlebihan. Hand sanitizer alkohol sebabkan tangan terbakar. Jadi, memang alkohol kadar tinggi dan etanol mudah terbakar, tetapi tidak menyebabkan luka bakar jika hanya diaplikasikan pada kulit. Penting diketahui bagi pengguna hand sanitizer berbasis alkohol bahwa hand rub ini mengering dengan cepat dalam hitungan detik saat digosokkan ke tangan. So, pesan buat kalian nih teman-teman. Pertama, ikuti himbauan pemerintah terkait langkah pencegahan virus COVID-19 ini, seperti physical distancing, stay di rumah, sering cuci tangan, selalu menggunakan masker, jaga imun tubuh, pahami etika batuk atau bersin yang benar, dan patuhi aturan bepergian. Kedua, tidak menganggap corona sebagai aib. Jangan sampai melakukan intimidasi terhadap pasien dan tenaga medis. Ketiga, nggak perlu bertindak berlebihan dengan menyalahgunakan APD, menimbun bahan makanan, dan juga masker. Please, be smart people. Cukup sebar energi positif dengan saling mendukung, saling membantu, dan kita lawan pandemi ini bersama-sama. Ayo bersama-sama sebar energi positif melalui Instastory, ekspresikan dukunganmu sekreatif mungkin sebagai bentuk dukungan kepada para pasien dan tenaga kesehatan yang nantinya akan kalian share di media sosial dengan syarat tidak mengandung sara dan tag KBMSI. Jangan lupa sertakan #CareForOurHealth dan #StopStigmaNegatif. Dapatkan hadiah menarik untuk bentuk dukungan yang paling kreatif. Sekian bahasan kita tentang virus COVID-19, semoga bisa menambah wawasan kalian tentang virus ini. Jangan lupa tetap ikuti himbauan pemerintah. Stay safe and stay healthy ya kawan-kawan.